Pertemuan 10. Metode pengambilan keputusan. Ini disusun oleh tim dosen untuk teknik pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Ada beberapa metode yang kita gunakan di dalam pengambilan keputusan. Jadi ini akan memperkaya si pengambil keputusan. Mau metode apa yang paling tepat, yang paling sesuai dengan gaya dan style kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang pengambil keputusan. Yang pertama adalah menggunakan tabel keputusan. Yang kedua, menggunakan pohon keputusan atau decision tree. Yang ketiga, menggunakan analisis marginal atau marginal analysis. Jadi, 3 metode ini adalah teknik pengambilan keputusan di dalam kondisi yang tidak pasti. Kondisi yang tidak pasti artinya permasalahan itu harus kita analisa terlebih dahulu, begitu, untuk menentukan yang mana menjadi permasalahan utama. Dalam menggunakan tabel keputusan atau decision tree, maka ada 3 tipe yang harus kita pelajari. 3 tipe dalam pengambilan keputusan, yaitu yang pertama maksi min. Maksi min artinya paling kecil, ya. Kedua adalah maksi max, maksimum gitu ya. Kalau di Excel kita pakai rumus maksimum max. Jadi yang paling tinggi angkanya. Kemudian ada minim max regret, sebenarnya dari minimal maksimum regret. Nanti kita lihat seperti apa itu yang dikatakan minimax regret. Jadi 3 ini bisa kita gunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Nah, sama dengan yang tadi, yang mana paling sesuai dengan stylenya seorang pemimpin, silahkan nanti dipilih. Berikut ini diberikan salah satu contoh bagaimana menggunakan pohon keputusan, begitu ya. Misalnya di sini, PT Sawit Maju adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit. Perusahaan merencanakan melakukan ekspansi ke beberapa daerah dengan membuka kebun yang baru yang dianggap akan memberikan keuntungan yang optimal. Tentu kan kita mau cari keuntungan optimal. Perusahaan telah melakukan penelitian. Ada 5 daerah yang akan dipilih. Perkiraan margin yang didapatkan dari masing-masing daerah tersebut adalah sebagai berikut di dalam miliar rupiah. Nah, di sini diberikan contoh ada 5 daerah. Yang pertama adalah Aceh, yang kedua Kalimantan Tengah, yang ketiga Kalimantan Timur, yang keempat Jambi, yang kelima Sumatera Selatan. Jadi, di 5 daerah ini diteliti kondisi lingkungan eksternal. Dalam kondisi tidak baik, perhatikan ya, ada 3 kondisi. Ada kondisi tidak baik, ada kondisi baik, ada kondisi sangat baik. Nah, pada kondisi tidak baik, wilayah Aceh memberikan keuntungan 13,1, Kalimantan Tengah 18,4, Kalimantan Timur 14,2, dan seterusnya. Dalam kondisi baik, Aceh memberi nilai 20,0, Kalimantan Tengah 18,5, dan seterusnya. Dalam kondisi sangat baik, di Aceh meningkat jadi 20,5. Di Kalimantan Tengah juga meningkat 19,0, di Kalimantan Timur 19,2, dan seterusnya. Nah, pada kondisi yang ketiga itu ada banyak data yang bisa kita analisis. Dan dari data-data itu, yang mana yang bisa kita gunakan sebagai dasar di dalam pengambilan keputusan. Nah, pertanyaannya, daerah mana yang sebaiknya dipilih? Yang keuntungannya maksimal, yang mana memberikan keuntungan maksimal. Jadi, gunakanlah metode decision tree. Nah,
Ini kita gunakan yang pertama sekali metode Maximax, ya, maksimum. Jadi pilihlah dari masing-masing daerah tersebut yang memberikan keuntungan terbesar. Kemudian pilihlah yang paling besar. Ingat ya, yang paling besar dari antara yang terbesar tersebut. Nah, sebagai contoh, kita tadi lihat data gitu ya di tabel sebelumnya. Aceh punya margin keuntungan. Ada pada kondisi tidak baik 13,1, dalam kondisi baik 20, dalam kondisi baik 20,5. Maka yang kita pilih adalah dalam kondisi yang terbaik, yaitu 20,5. Nah, cara seperti itu kita lakukan untuk berbagai daerah yang akan kita pilih jadi lokasi bisnis kita. Ada di Aceh 20,5 sesuai dengan hasil hitungan tadi. Cek di Kalimantan Tengah, yang tertinggi itu 19,0. Di Kalimantan Timur 19,2, di Jambi 22,5, dan di Sumatera Selatan 25,0. Sehingga dari 5 daerah ini, apabila kita lihat angkanya yang memberikan margin yang paling tinggi di antara yang tinggi adalah Sumatera Selatan. Dia punya nilai 25,0. Jadi, apabila metode ini kita gunakan, maka lokasi yang kita pilih untuk pembukaan areal baru adalah daerah Sumatera Selatan. Metode yang kedua tadi adalah metode Maximin. Jadi yang minusnya paling rendah. Pilihlah dari masing-masing tersebut yang memberikan keuntungan terkecil. Kemudian pilihlah yang paling besar. Ini pola pikirnya dibalik, begitu ya. Misalnya kita lihat di Aceh, marginnya 13,1, 20, dan 20,5. Nah, margin yang paling rendah itu adalah 13,1 pada kondisi tidak baik tadi ya. Ingat kembali tabel sebelumnya. Nah, dalam metode ini yang dipilih Kalimantan Tengah karena memberikan margin paling besar, yaitu 18,4. Coba cek dari mana datangnya itu 18,4. Gitu ya. Cek kembali satu persatu. Di Aceh, dia yang margin paling minim itu adalah 13,1. Di Kalimantan Tengah, paling minim adalah 18,4. Di Kalimantan Timur 14,2, di Jambi 13,8, dan di Sumatera Selatan 11,4. Artinya coba dicek dari data tersebut, apabila kita bandingkan kelima daerah, maka yang memberikan margin keuntungan pada kondisi tidak baik yang paling rendah adalah Sumatera Selatan. Jadi pada kondisi tidak baik Sumatera Selatan itu jadinya 11,4. Yang tadinya tadi dia kalau metode Maximax yang kita gunakan, dia paling tinggi memberi margin keuntungan apabila berdasarkan nilai tertinggi keuntungannya. Tetapi apabila kita lihat dari nilai minimal margin yang diperoleh, maka paling sedikit margin yang diperoleh atau paling tinggi margin yang diperoleh itu adalah di Kalimantan Tengah 18,4. Jadi di Kalteng itu data menunjukkan tidak pernah dia margin itu di bawah 18,4. Nah, jadi kalau di Aceh, di Kaltim, di Jambi, di Sumsel dia marginnya turun dalam kondisi yang minimalis. Gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan metode Maximin, maka kita akan berusaha di Kalimantan Tengah. Nah, itulah metode keputusan yang kita gunakan. Mau menggunakan Maximax kah atau Maximin. Jadi ada risikonya. Kalau kita menggunakan Maximax gitu ya, kita ambil nilai tertinggi, pada saat tertentu dia akan nilainya bisa menjadi minim. Seperti di Sumatera Selatan ini, pada musim tidak baik nilainya adalah 11,4.
Tetapi pada musim sangat baik, dia nilainya adalah maksimal. Begitu, jadi silahkan dipilih menggunakan Maximax kah atau dengan metode Maximin.